Dia membantah tuduhan yang dilamatkan kepadanya dan bahkan dilaporkan bahwa ia menangis emosional selama persidangan. Aku juga memutuskan sendiri untuk menunjukkan bahwa aku siap untuk berhenti berakting. Dia baru saja mulai mengambil langkah untuk kembali bekerja. Jadi sangat memilukan bahwa hidupnya... Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat dan fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi soal idol Jepang. Tapi guys, sebelum kita lanjut, mohon maaf banget ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang lagi menjalani program diet sama kayak aku. Cobain ya guys, pakai dietnya Nutrifarm. Nah, pakai diet ini terdiri dari pertama cuka apel, yang kemudian adalah sari buah lemon, yang mana keduanya sama-sama berukuran 500 ml ya guys. Wih, besar banget kan? Terus ada juga chia seednya, ukurannya adalah 70 gram sebesar ini. Selain itu, teman-teman juga perlu tahu nih bahwa cuka apelnya itu juga ternyata bisa loh dipakai sebagai toner alami. Wih, amazing banget ya. Jujur, selama beberapa hari aku rutin memakai pakai diet ini, aku tuh dapat merasakan beberapa manfaatnya. Salah satunya adalah BAB jadi lancar guys setiap harinya. Buat kalian juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja mampir ke tiap produk aku. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama kita bakal bahas tentang update dari kasusnya Kenshin Kamimura. Buat teman-teman yang belum tahu Kenshin itu siapa, jadi Kenshin ini merupakan seorang idol dan juga seorang aktor asal Jepang. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, dia itu memulai debutnya pada tahun 2015 nih guys sebagai bagian dari Satori Boys Club. Grup tersebut diketahui dikelola oleh agensi Ebidan. Dan segera setelahnya, grup tersebut lantas bergabung dengan grup J-pop lainnya, yakni Ebish pada tahun 2018. Setelah kedua unit tersebut melakukan tur bareng. Oleh karena itulah nih guys, pada tahun 2018, grup gabungan itu berganti nama menjadi One and Only, yang berkotakan total 6 member. Dan selain itu, Kenshin Kamimura juga merupakan seorang aktor loh guys. Sudah ada loh beberapa judul karya yang dibintanginya. Anyway, kalau kalian sendiri kenal Kenshin Kamimura itu dari mana nih guys? Apakah dari grup atau dari dramanya? Antar komennya di kolom komentar. Lantas, apa yang terjadi dengan Kenshin? Jadi teman-teman, belum lama ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, pada tanggal 4 Maret 2025, Stardust Promotion secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak manajemennya dengan Kenshin Kamimura. Hal itu dikarenakan pelanggaran kepatuhan yang serius yang akhirnya menyebabkan dia langsung dikeluarkan dari grup dan bahkan akun IG-nya juga dihapus nih. Agensi itu lantas menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar dan mereka yang terlibat, serta menyatakan penyesalan atas situasi tersebut. Anggota yang tersisa juga menyatakan bagaimana keterkejutan mereka dengan berita yang beredar, lalu menyatakan bahwa mereka butuh waktu untuk mencerna situasi dan meminta maaf kepada para penggemar. Dan gak lama setelah itu, situs web resmi dari One and Only mengkonfirmasi keluarnya Kamimura dari grup tersebut dengan alasan yang sama. Alhasil, Live Tour 2025 mendatang, One and Only akan tetap berlangsung dengan 5 member saja dan tidak ada pengembalian uang untuk tiket. Dan guys, di tengah berita yang mengejutkan ini, keberadaan Kamimura menjadi tidak pasti. Spekulasi muncul secara online ketika pengguna membagikan laporan tentang seorang pria Jepang berusia 27 tahun yang ditangkap di Hong Kong dikarenakan dugaan kasus SH, yang mana rumor ini lantas dicurigai memiliki hubungan dengan Kenshin Kamimura. Namun, laporan awalnya itu secara keliru menyatakan usia dari seseorang yang dituduhkan melakukan hal tersebut, di mana dalam laporannya pada awalnya itu menyatakan bahwa usia dari pria itu adalah 27 tahun. Lalu hal ini diubah menjadi 25 tahun oleh beberapa media. Dan yap, seperti yang kalian ketahui, usia Kenshin sekarang berapa? 25 tahun juga teman-teman. Dan pada kala itu, para penggemar juga telah meminta kejelasan mengenai agensi mengenai berita yang beredar. Adapun dalam laporan itu menyebutkan bahwa dugaan penyerangan itu atau dugaan kasus itu terjadi selama celebration banquet. Menurut sumber kepolisian, seorang wanita setempat mengajukan laporan pada tanggal 2 Maret dengan tuduhan bahwa dirinya telah diserang secara seksual oleh seorang pria di sebuah restoran yang ada di Mongkok. Dan setelah penyelidikan, seorang warga negara Jepang lantas ditahan di Shimsashui atas dugaan tindak pidana tersebut. Kasus tersebut lantas dikatakan akan disidangkan di Pengadilan Magistra Kowloon Bara pada tanggal 4 Maret. Dan pengadilan ditunda untuk sidang lanjutan pada tanggal 15 April nih teman-teman. And perlu dicatat untuk warga negara Jepang tersebut itu hanya dituduhkan dengan satu tuduhan, yakni penyerangan tidak senonoh.
Dan guys, pada akhirnya persidangan lanjutan pun telah dilakukan, di mana untuk Kenshin Kamimura muncul di pengadilan mengenakan jas dan dibantu oleh seorang penerjemah. Selama persidangan, Kenshin mengaku tidak bersalah. Dia membantah tuduhan yang dilamatkan kepadanya dan bahkan dilaporkan bahwa ia menangis emosional selama persidangan. Hakim lantas khawatir apakah terdakwa perlu istirahat dulu. Namun kemudian Kenshin Kamimura berkata dalam bahasa Jepang bahwa dia tidak perlu melakukannya. Kemudian dia berkata tidak masalah dalam bahasa Kanton. Jaksa lantas mengatakan nanti akan memanggil 2 saksi fakta untuk bersaksi dan tidak akan bergantung pada pengakuan apapun. Pihak pembela juga mengungkapkan bahwa selain terdakwa, 1 atau 2 orang saksi pembela dapat dipanggil. Hakim juga memerintahkan kasus tersebut untuk ditetapkan untuk disidangkan antara tanggal 30 Juli dan 1 Agustus dan terdakwa dibebaskan dengan jaminan selama periode tersebut. Oke teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana update dari kasusnya ya. Dan sampai sekarang belum ada keputusan apapun ya. Nanti kan mereka juga bakal sidang lagi nih antara tanggal 30 Juli ataupun tanggal 1 Agustus. Dan mari kita tunggu saja ya guys bagaimana hasil dari persidangannya. Next, ke informasi yang berikutnya, ini tuh adalah informasi duka teman-teman. Datanya dari Itagaki Mizuki. By the way, sekedar untuk informasi, Itagaki Mizuki adalah seorang penyanyi, aktor, dan model asal Jepang, yang mana dia itu lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 2000, dan dia merupakan ex-member dari grup Evidan dan juga Milk. Mizuki Itagaki sendiri pertama kali bergabung dengan Stardust Promotion saat berusia 10 tahun. Sementara itu, dia bergabung dengan grup musik Stardust Promotion bernama Ebidan di usianya 11 tahun. Debut aktingnya adalah lewat film yang bertajuk Ushijima The Loan Shark Part 2 yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana dalam film tersebut dia mengambil peran sebagai Boy D. Sementara untuk debutnya di drama Jepang itu dimulai lewat Shuriken Shentai Ninninger yang dirilis pada tahun 2015. Oh ya teman-teman, sekedar informasi tambahan ya, mendiang pernah meraih penghargaan sebagai New Actor Award di Japanese Film Critic Awards tahun 2015 yang lalu. Sementara itu untuk debutnya di grup Milk itu dimulai pada tahun 2014 nih guys, dan dia graduate dari grup tersebut pada Januari 2020. Sementara itu, pada tanggal 9 Maret 2024, agensinya yaitu Stardust itu mengumumkan bahwa kontrak mereka dengan Mizuki sudah berakhir. Adapun untuk drama terakhirnya bertajuk Black Girls Talk yang dirilis pada tahun 2024, dan untuk filmnya juga sama guys, film terakhirnya adalah di tahun 2024. Dan untuk judul film itu adalah Don't Lose Your Head. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Itagaki Mizuki. Lantas, apakah terjadi dengan Itagaki? Jadi teman-teman, belum lama ini kita mendapatkan kabar duka nih guys, di mana dia dikabarkan ditemukan dalam keadaan yang tak bernyawa. Adapun untuk kabar duka ini sudah diumumkan oleh keluarga mendiang pada tanggal 17 melalui Instagram Story. Selain itu, melalui kesempatan tersebut, pihak keluarga juga menjelaskan bahwa sebelumnya untuk mendiang dinyatakan hilang sejak akhir Januari 2025. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh keluarga melalui sosial media, disebutkan guys bahwa hilangnya Mizuki berkaitan dengan gangguan mental yang sedang dialami. Pihak keluarga, teman-teman, serta kepolisian juga langsung turun tangan melakukan pencarian intensif setelah mereka mendengar kabar tersebut. Namun sayang banget ya guys, selama berbulan-bulan tidak ada informasi konkret mengenai di manakah keberadaan dari sang aktor. Dan beberapa hari sebelum pengumuman resmi, pihak keluarga menerima telepon dari kepolisian yang menyatakan bahwa jasad Mizuki telah ditemukan. Nah, penemuan ini dilakukan di wilayah Tokyo setelah pencarian panjang sejak awal tahun ini. Melalui Instagram Story tersebut, pihak keluarga menyebutkan bahwa Itagaki Mizuki meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan yang tidak terduga. Dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk atau penyebab fisik dari kecelakaan tersebut. Namun, pihak keluarga menjelaskan bahwa sebelum ini terjadi, mendiang tengah mencoba untuk dapat kembali ke dunia hiburan. Bahkan, mendiang juga telah menunjukkan niat yang positif untuk melanjutkan karirnya dan kembali membawa kegembiraan bagi para penggemarnya. Keluarga lantas menyatakan bahwa kepergian Mizuki bukanlah sebuah keputusan yang disengaja. Mereka lantas menekankan bahwa sang aktor tidak berniat untuk meninggalkan penggemar maupun rekan kerja tanpa ucapan terakhir. Dan berikut adalah statement lengkap dari pihak keluarga melalui Instagramnya. Mari kita simak seperti apa statement mereka. Kami sangat menyesal untuk mengabarkan bahwa aktor Itagaki Mizuki telah meninggal dunia dikarenakan sebuah insiden yang tidak diharapkan.
kepada semua penggemar yang telah mendukungnya dengan begitu hangat, dan kepada semua orang yang bekerja dengannya. Kami benar-benar berterima kasih dari lubuk hati kami. Sejak akhir Januari, Mizuki telah hilang dikarenakan berjuang melawan masalah kesehatan mental yang telah ia hadapi sejak tahun lalu. Polisi dan yang lainnya telah melanjutkan pencarian, dan baru-baru ini kami dihubungi oleh polisi Tokyo bahwa jasadnya telah ditemukan di kota tersebut. Kami benar-benar minta maaf karena tidak dapat membagikan berita ini lebih awal kepada semua orang yang telah mengkhawatirkannya. Mizuki selalu bekerja keras dengan harapan dapat membawa senyum dan kegembiraan kepada semua orang melalui aktingnya. Dia baru saja mulai mengambil langkah untuk kembali bekerja. Jadi sangat memilukan bahwa hidupnya berakhir seperti ini. Sesuatu yang bahkan mungkin gak pernah dia duga. Kepada semua orang yang mendukungnya selama hidupnya, kami sangat menyesal tidak dapat mengucapkan selamat tinggal yang pantas dan harus mengatakannya seperti ini. Kami harap kalian akan terus mengingat Mizuki dan pekerjaan yang telah dia lakukan dengan hangat di hati kalian. Terima kasih banyak atas semua cinta dan dukungan kalian. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari salah satu media Jepang, yakni Sponichi Annex, mendiang meninggalkan agensinya pada bulan Maret tahun lalu. Tidak disebutkan alasannya, tetapi mendiang mengungkapkan di media sosialnya bahwa dia telah menjalani perawatan jangka panjang untuk pemulihan fisik dan juga mental. Dalam unggahannya di Instagram pada tanggal 29 November tahun lalu, berbagai spekulasi beredar tentang kepergiannya dari agensi tersebut, dan ia pun akhirnya mencoba untuk menjelaskan keadaannya dalam unggahan panjang berisikan lebih dari 1000 karakter. Mizuki Itagaki lantas dengan jujur mengakui bahwa dirinya mulai merasa tidak enak badan sekitar bulan Januari dan menderita gejala seperti insomnia hingga anoreksia, dan gejalanya memburuk pada bulan Maret. Ia pun lantas melanjutkan dengan mengatakan, tiba-tiba aku memiliki pemikiran untuk berhenti berakting dan menjadi seorang artis. Jadi aku bertanya kepada agensiku sebelumnya, apakah aku bisa meninggalkan agensi dan berhenti berakting? Aku juga memutuskan sendiri untuk menunjukkan bahwa aku siap untuk berhenti berakting. Jadi aku pun mencukur habis rambutku tanpa berkonsultasi dengan agensiku sebelumnya. Kemudian dia mengatakan di garis bodinya telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan agensi tersebut dan bahkan telah membahas rencana awal. Tetapi meskipun demikian, dia menuliskan bahwa mengingat fakta bodinya tiba-tiba mencukur rambut dan situasinya saat itu, mereka lantas memutuskan bahwa dirinya, yakni Mizuki, itu tidak dalam posisi untuk dapat melaksanakan berbagai acara yang tersisa dan pekerjaan lainnya. Jadi dia pun telah memutuskan untuk meninggalkan agensi tersebut sebagaimana adanya. Selain itu disebutkan juga bahwa Mizuki dirawat di rumah sakit beberapa hari setelah keluar dari fasilitas tersebut dan dipulangkan pada bulan April setelah sekitar 1 bulan dirawat di rumah sakit. Mengingat kembali saat dirinya pergi untuk menyapa dan meminta maaf kepada agensi lamanya, Mizuki berkata seperti ini. Seperti yang saya tulis sebelumnya, semua orang di agensi lama saya mengatakan bahwa mereka mendukung saya. Saya yakin bahwa cara agensi lama saya mengumumkan kepergian saya dilakukan dengan mempertimbangkan situasi saya saat itu. Saat saya mengalami kondisi tidak stabil karena penyakit mental dan akhirnya di rumah sakit. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada semua orang di agensi lama saya atas pertimbangan mereka. Mizuki lantas menekankan bahwa kepergiannya dilakukan dengan baik dan ia terus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Alright, jadi sebetulnya bagaimana informasi yang aku dapatkan mengenai Itagaki Mizuki. Anyway, sekali lagi Mimi mengucapkan turut berduka cita atas kepergiannya. Semoga mendiang dapat beristirahat dengan tenang dan semoga keluarga, penggemar, rekan-rekan, teman, sahabat dan semua yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Mizuki pamit dan aku mohon maaf banget ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.